Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mempresentasikan hasil pemberdayaan masyarakat pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Putra Apriyadi Siregar SKMMK selaku dosen mata kuliah ini dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok peminatan administrasi kebijakan kesehatan yang beranggotakan saya Mutia Kanja Erisha, kemudian ada Delia Silvani, Rizka Aulia Siva Sagala, kemudian ada Rizky Andriansyah, dan ada Priscilia Ananda Syafutri. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini dengan judul Pengaruh Edukasi tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap Pengetahuan Siswa tentang Bahaya Rokok di SMP Muhammadiyah 61 Tanjung Slamet. Materi pertama akan dibacakan oleh Frisil. Kepada Frisil, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu rokok. Nah, jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 23, dikatakan bahwasanya rokok itu adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lain yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica, dan spesies lain atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, jadi secara sederhananya itu rokok tidak hanya berpengaruh buruk bagi kesehatan perokok, tetapi juga pada orang di sekitarnya. Nah, jadi asap rokok yang terhirup oleh orang lain itu atau yang disebut dengan perokok pasif dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti contohnya gangguan pernafasan, asma, bahkan meningkatkan resiko penyakit jantung dan kanker paru. Nah, jadi rokok itu adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm. Nah, jadi di dalamnya itu berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Nah, jadi untuk membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Next. Nah, jadi selanjutnya adalah kandungan yang terdapat di dalam rokok. Nah, jadi di dalam rokok itu terdapat berbagai zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, jadi zat tersebut dapat merusak fungsi organ tubuh kita. Yang dimana sebatang rokok yang terbakar menghasilkan lebih dari 4.000 bahan kimia. Banyak diantaranya beracun dan sekitar 40 kimia penyebab kanker. Nah, jadi zat yang berbahaya yang ada di dalam rokok itu antara lain yang pertama ada namanya nikotin. Nah, jadi nikotin ini merupakan zat adiktif yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan menimbulkan efek ketagihan atau ketergantungan dalam jangka waktu yang sama bagi pengguna rokok. Lalu yang kedua ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini merupakan zat adiktif yang dapat Nah, jadi karbon monoksida ini menghambat hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibatnya suplai ke jaringan tubuh, organ, dan otak akan terganggu. Lalu yang selanjutnya ada tar. Nah, di mana tar itu pada rokok juga tidak kalah buruknya dalam menimbulkan kerusakan. Nah, tar ini dapat membunuh sel-sel di alveoli dan saluran pernafasan, serta meningkatkan produksi lendir di paru-paru. Lalu yang keempat ada amonia, di mana amonia ini adalah gas tidak berwarna dan berbau menyengat yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Lalu ada yang kelima, formik acid. Nah, di mana formik acid ini dia
tidak berwarna, namun dia bebas bergerak dan dapat menyebabkan lepuhan. Nah, jadi cairan ini baunya sangat tajam dan memiliki bau yang sangat menyengat. Lalu yang terakhir ada akrolin. Nah, di mana akrolin ini ialah sejenis zat tidak berwarna. Nah, jadi zat ini itu dapat dengan mengambil cairan dari gliserol dengan menggunakan metode pengeringan. Nah, jadi zat ini itu mengandung sedikit lebih banyak kandungan alkoholnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Frisil yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Delia. Kepada Delia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan tanpa rokok. Jadi, kawasan tanpa rokok itu adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk-produk tembakau dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, terutama non-perokok, dari paparan asap rokok. Asap rokok mengandung banyak zat kimia berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan perokok aktif maupun pasif. Di kawasan tanpa rokok, dilarang keras untuk merokok atau melakukan aktivitas yang menghasilkan asap tembakau, demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan bersih bagi seluruh masyarakat. Penetapan kawasan ini biasanya mencakup tempat-tempat seperti fasilitas kesehatan, institusi, pendidikan, tempat ibadah, tempat bermain anak, dan fasilitas umum lainnya yang sering dikunjungi. Selanjutnya, saya serahkan kepada... Terima kasih kepada Delia. Selanjutnya, materi mengenai kebijakan tentang kawasan tanpa rokok akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun kebijakan tentang kawasan tanpa rokok. Jadi, menurut pemerintah ini menetapkan kebijakan tanpa rokok untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 Ayat 1 dan Ayat 2 yang mengamatkan kepada pemerintah daerah wajib untuk menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya. Setelah itu, adapun tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari paparan asap rokok yang berbahaya. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi penyakit-penyakit tersebut antara lain kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, dan penyakit paru obstruktif kronis. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizka. Kemudian, tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil penelitian akan disampaikan oleh Rizky Andriansyah. Kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pelaksana kegiatan di sini, penyuluhan dilakukan pada siswa SMP kelas 9B, yaitu di SMP Muhammadiyah 61 Tanjung Selamat. Nah, untuk metode yang kami ambil yaitu ada metode yang namanya penyuluhan dengan edukasi dan ceramah. Nah, jadi sebelum edukasi ini dilakukannya terlebih dahulu, yaitu sebuah pretest untuk melihat seberapa besar wawasan siswa-siswi untuk tentang rokok dan kawasan tanpa rokok. Yang selanjutnya itu setelah dilakukannya penyampaian materi, kembali dilakukan namanya post test untuk melihat apakah wawasan yang telah diberikan oleh
yang diberikan dalam penyuluhan itu diterima oleh siswa dan siswi di SMP Muhammadiyah 61 Tanjung Selamat. Next. Eh, jadi untuk hasil dari penyuluhannya yaitu terdapat 18 orang dengan persentase 60%, perempuan dan 12 orang dengan persentase 40%. Nah, eh, jadi di sini ada berdasarkan dari ujinya si Will Caution, distribusi frekuensi berdasarkan perbedaan yaitu dari segi pengetahuan sebelum dan sesudah. Terdapat edukasi pretest rata-rata itu sebesar 4,25. Dan edukasi postes itu sebesar 6,30. Jadi berdasarkan analisis ini terdapat nilai P kurang dari 0,05, berarti adanya perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa sebelum dan sesudah diberikan edukasi tentang KTR dan juga bahaya merokok pada siswa. Next. Baik, mungkin itu bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri. Dari presentasi hari ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi tentang kebijakan kawasan tanpa rokok memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan siswa mengenai bahaya rokok di SMP Muhammadiyah 61 Tanjung Selamat. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon, terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa sebelum dan sesudah diberi vaksin, dengan peningkatan rata-rata dari 4,25 dari pretest menjadi 16,30 dari posttest. Ini menegaskan bahwa program edukasi KTR efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang resiko kesehatan yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok. Demikianlah presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.